Halo, yes, gue Dewi balik lagi setelah sekian purnama lamanya akhirnya gue videoan lagi kembali dengan dasteran dan ya backgroundnya sedikit berbeda. Gue masih cari-cari tempat dan ya karena udah lama banget jadi mohon maaf ya kalau agak gagap-gagap nggak jelas. Dan gue kembali pengen ngebahas seputar wewangian, kali ini kembali dari parfum lokal. Gue tidak bisa berjanji apa-apa, apakah gue bisa konsisten ke depannya, I don't know, tapi I know gue kangen untuk sharing dan kembali dengan kerepean kali ini karena gue udah ngekepoin parfumnya udah lama, bahkan udah beberapa kali tapi nggak video-videoan. So semua yang ada di sini, nggak semua sih, sebagian udah gue tulis. Jadi sorry ya kalau gue kembali nunduk-nunduk seperti zaman dahulu kala. Oke, kali ini gue pengen ngebahas apa? Seperti di thumbnail gue pengen ngebahas ini 3 parfum dari Project 1945. Oke, buat yang penasaran bagaimana yes, bagaimana cuap-cuap gue seputar Project 1945 punya parfum, dilanjut ya. Oke. Baiklah, kita mulai dari mana? Ya, sorry banget ya, gue udah jarang banget eksis. Yes, as embo ya, aneka rupa lah. Oke, kita langsung aja. Jadi ini produknya gue dikirimin. Oke, gue menerima ini sebagai PR products, tapi kembali buat brand-brand bahkan yang baru kenal gue sekalipun atau yang mengirimkan produk, gue selalu bilang bahwa semua opini akan gue sampaikan apa adanya. I will still honest reviewing your products kalaupun gue bisa mereview. Jadi ya mudah-mudahan itu bisa diterima dengan baik. Ya itu aja. Oke. Kita mulai dari mana? Gue sedikit ngekepoin setelah ada yang request. Terus habis itu gue tahu kalau gue ketinggalan kereta sangat-sangat jauh dalam nge-review parfum lately, termasuk untuk project 1945 ini, karena gue melihat ada beberapa orang yang sudah mereview pastinya, tapi gue tidak menonton reviewnya. Aduh, kutek gue berantakan. Yes, gue tidak melihat reviewnya karena gue takut bias dan kayak oh iya nanti takut nempel ke sini gitu. Oke, ini adalah parfum-parfum dari Project 1945. Nanti gue bakalan tunjukin kardus-kardusnya nih kayak gini. Ada 3 parfum yang gue terima and I believe sampai saat ini juga baru ada 3. Concentrate-nya adalah Eau de Parfum 100 ml, harganya Rp275.000. Exploration kit-nya ada 5 ml dikali 3, harganya Rp99.000. Terus habis itu dia juga bisa ditemui di mana? Ada di e-commerce, ada TikTok shop-nya juga. Pokoknya bisa dicek linknya di Instagram-nya. Informasi lengkapnya juga sudah ada di Instagram-nya gitu. Jadi lo bisa ceki-ceki ini. Iya poni gue gengges. Ceki-ceki aja. Terus kayak bandingin aja sendiri gitu. Mungkin di Shopee ada diskon yang berbeda. Ups, gue menyebut merek ya. Pokoknya di Shopee ada diskon yang berbeda, ada combo-combo yang berbeda. Iya gitu. Ini parfumnya ada 3. Judulnya itu yang pertama adalah The Great Batavia. Yang kardusnya seperti ini. Autofocus gue bermasalah lagi kah? Yes. Seperti ini depannya, oke. Terus habis itu yang kedua adalah Sunset in Sumba yang seperti ini. Dan juga yang terakhir adalah Bambu Runcing yang seperti ini gitu. Oke, apakah yang ada di otak gue terkait dengan tampilannya? Pertama, outer boxnya warnanya catchy, as you can see, warna-warni gini lucu, desainnya juga bagus sesuai dengan judul tema masing-masing. Jadi contoh nih, kayak Bambu Runcing, tuh tampilannya tuh bener-bener kayak desain bambu gitu. Terus ini tampilan sampingnya seperti ini, nih atasnya ada logonya dia, and then belakangnya full of informations. Dan di bawahnya ada barcode dan QR code-nya seperti ini gitu. Gue lupa deh, kayaknya dia nulis notes nggak sih di sini? I forgot, kayaknya enggak deh. Dia tidak menulis notes-nya di sini, seingat gue. Jadi lo kalau mau tahu notes-nya bisa cek di Instagram atau di toko-toko dia ya gitu, toko official dia. Di sini di bagian belakangnya tuh informasinya tuh lengkap banget sampai ada Instagram, TikTok, email, WhatsApp,
ada QR code lagi, terus distributed by, manufactured by, this is Indonesian product, oke? Terus ada expired date and kayak BN code gitu ya. And then apa lagi? My comment on this adalah story yang ditulis di box terlalu panjang kalau menurut gue. Jadi kayak kurang on point malah. Jadi kayak dia menuliskan sesuatu image of the fragrance tapi panjang gitu. Mungkin kalau ibaratnya untuk di sosial medianya bagus sih, atau dia bikin image-image yang kaitannya dengan itu bagus. Tapi kayak kalau ditulis itu poetik tapi kayak bacanya kan gitu bikin kita jadi ngejulit gitu. Itu gue kali ya. Jadi kayak let's say gini, The Great Batavia itu dari timur simbol kejayaan, kemegahan dan keindahan. Wangi apakah yang cocok untuk melambangkan salah satu pusat perekonomian terbesar di dunia di permata Asia ini, The Great Batavia. Wangi yang timeless, romantic, and classy diseimbangkan dengan sentuhan kontemporer yang fresh, meski di tengah kehiruk-pikukan kota, pancaran kepercayaan dirimu pun dengan elegannya bersinar. Kayak mulut gue tuh kayak langsung, really? Iya gitu. Jadi emang mulut gue aja yang julid. Nyinyir gitu ya, Bo. Oke, apalagi ya? Ya, story-nya terlalu panjang, kurang on point. Informasi di boxnya detail, bahkan termasuk SNS-nya, yes, itu setuju. Oke, kayaknya kalau untuk packagingnya sih cakep, Bo. Ini packagingnya ini yang tadi yang Sunset in Sumba, oke. Warnanya, terus ini nih kalau parfumnya masih ada isinya, ini dia nggak langsung jatuh jeblok gitu. Jadi dia slowly but sure gitu. Jadi kayak presisinya tuh cakep gitu. Dan di dalamnya pun seperti ini. Parfumnya udah gue keluarin, oke. Dan potong-potongannya tuh rapi gitu, kayak kalau buat kado atau kita terima sesuatu yang seperti ini tuh happy bawaannya nih. Tuh keras begitu gitu, oke. Ini aja deh dulu si The Great Batavia, oke. Yang desain depannya seperti ini. Tadi udah gue bacain tulisan-tulisan di belakangnya. Botolnya seperti apa? Botolnya tuh seperti salah, salah cuy. Nih yang ini. Nih mana dia? Tuh putih. Sorry ya kalau agak mantul. Nih The Great Batavia gitu. Botolnya slightly generic for me. Terus ini bawahnya tidak ada tulisan apa-apa. Nih ya, kalau gue kenal dengan owner brandnya atau orang brandnya, dan dia tanya, Mbak ada personally gitu sebelumnya, biasanya gue kasih masukan sedikit buat pihak brand yang memang brand lokal tuh, please selangnya tolong dipotong sedikit lah gitu, karena itu ngaruh gitu. Nggak mungkin kan kita kalau udah beli buka-buka lagi untuk potong selang. Buat gue tuh agak menggengges gitu, karena dia membelok panjang, jadi kayak pengen gue potong sampai dia ibaratnya lo bikin sampel satu aja yang panjangnya pas sampai the bottom of the bottle, jadi nggak sampai meliang-meliuk seperti ini gitu. That's just me, okay? That's me being detail. Oke, The Great Batavia. Cairannya warnanya agak krem, agak krim-krim gitu, coklat cream, and bersih. Yang gue punya bersih, nggak ada impurity, nggak ada floater or anything. Wanginya, notesnya menurut mereka ada spearmint, clove of Indonesia, and vanilla. Yang dia emphasize di sini adalah clove of Indonesia. Walaupun vanilla can be dari is it Madagaskar, bisa juga dari Indonesia. I don't know sumber vanilla ya dari mana. Wanginya it's a combination of those three. Di kulit gue bisa mencium itu. Wait, kita spray dulu ya. Ini sprayernya mengeluarkan jus yang cukup banyak. Terus tidak mengganggu. Dari first initial spray itu aromanya nggak ada yang di gue ada sih satu yang agak-agak, sorry ya gue sambil gatel yang agak-agak agak menyerang hidung sedikit, tapi The Great Batavia ini aman di hidung gue. Openingnya, spearmintnya berasa. Spearmint itu slightly kayak ada manisnya. Mintnya tuh nggak kayak odol banget sih, cuman yang ini karena mungkin tercampur dengan vanilla, jadi nggak terlalu berasa kayak edible gitu, nggak berasa gourmand yang edible.
Wanginya masih cenderung ke arah spicy, sweet spicy, tidak menuju ke gourmand. Catatan gue apa nih? Fresh ke arah blue fragrance. Ada ke arah sana, I don't know gitu, kayak membuat ini berkesan kayak men's fragrance atau parfum-parfum yang dimarketing buat cowok gitu. Buat gue aromanya very classy, masih ke arah perfumey. Jadi ini nuansanya kalau Project 1945 ini adalah buat lu orang-orang yang pengen wanginya berasa kayak pakai parfum, bukan yang kayak wangi-wangi yang naturalis, realistis gitu ya, tapi bau aroma parfum yang memang spicy and sweet. Somehow di hidung gue mulai semakin lama dia semakin keluar arah-arah kayak pakai ambroxan atau ambrox yang ada ambergris-nya. Jadi kayak ke arah blue fragrance sedikit ya. I don't know why, tapi kayak membuat ini ke arah manly gitu. Jadi buat gue, walaupun gue suka nuansa aroma yang kayak gini, it's just me. Kembali, parfum itu sangat personal. Buat gue ini kayak perlu sentuhan bebungaan sedikit nggak sih gitu. Bebungaannya nggak perlu yang overpowering, nggak perlu yang bunganya tuh berasa banget. Tapi mungkin kayak sedikit aja floral, something yang clean dari floral itu gitu. Yes, that's just me. Di kulit gue, oke, ini di catatan gue ya. Di kulit gue awal semprot, karena gue semprotnya di sini, itu ada efek yang sedikit panas, sedikit aja, nggak sampai yang panas yang aduh kok panas banget, no, sedikit agak panas. Mungkin kulit gue agak sensitif karena gue inget gue punya parfum dari Eta Libre d'Orange, salah satu parfum niche yang You or Someone Like You, itu dia minty dan di kulit gue juga panas. Mungkin ini efek dari spearmintnya. Cuman buat parfum nih, based on catatan gue lagi dan gue mengingat-ingat lagi nih, menurut gue kalau ini mau diklasifikasikan ke genre yang it's a great Batavia yang terkenal dengan spicesnya, orang menjajah kita, negara-negara itu menjajah kita karena kita negara yang kaya dengan rempah, selain peculi. Yes. So, buat gue ini slightly kurang spicy, kurang kompleks untuk urusan spicy-nya. Mungkin bisa dikasih cinnamon, mungkin slightly ada cardamomnya, or nutmeg-nya, or I don't know. Tapi for sure ini ya arahnya lebih ke clove and vanilla. Oh, di sini gue kasih masukan kenapa mungkin dikasih bunga mawar sedikit rose, karena mawar juga salah satu bunga bebungan Indonesia, tapi rose-nya jangan yang overpowering gitu. Di blotter besokannya tipis, padahal di kulit ini stays 6 jam, yes. Yes, di blotter tuh berasa, makanya untuk parfum dari Project 1945, kalaupun lo beli di can-nya, please coba di kulit lo. Jangan cuman coba di blotter gitu, karena di blotter gue mencium beberapa hari, gue geletakin blotternya tuh wanginya gue masih bisa dapat dengan jelas, sementara kayak di kulit gue tuh juga efeknya beda-beda banget sama yang di blotter. Oke. Itu dia, tampilannya gue udah tunjukin kan, tapi gue suka tuh ya kalau di sininya tuh di belakang stikernya tuh dia bersih gitu. Jadi tempelannya tuh lemnya tuh bagus gitu. Ini nggak magnetik ya, dia nggak magnetik tapi tutupnya tuh rapet gini. Yang berikutnya adalah si orange one ini, Sunset in Sumba. Desainnya tuh masing-masing ya mencerminkan apa ya temanya gitu. Oke, Sunset in Sumba. Lu mau, kalau ada yang mau baca nih gue deketin. Siapa tahu ada yang mau baca, karena kayaknya yang kedua dan ketiga nggak bakalan gue bacain full. Panjang, Bo. Oke. Sunset in Sumba botolnya nih, oke. First, apa ada yang mau komen nggak gitu? Lihat ini, gue ada yang pengen gue komenin, oke. Kelihatan nggak sih? Ya udahlah ya, pokoknya gitu. Warnanya orange, is very catchy. Orange-nya juga nggak yang murahan gitu, gue suka sih warna orange-nya. Based on kerepean lagi. Catatan pertama gue adalah namingnya, it's about naming, dan ini berlaku untuk ya produknya sih, maksudnya ini Project 1945, which is berarti temanya jadul gitu kan. Sunset in Sumba itu lo bisa search bahwa kalau memang ini mau temanya
walaupun wanginya kekinian gitu ya, wanginya nggak yang wangi vintage, wangi-wangi jadul, wanginya bisa still wearable untuk nowadays, untuk saat-saat sekarang ini. Tapi kalau memang nuansanya ke arah jadul dengan project 1945, gue sih berharapnya tulisannya ini pakai bahasa Inggris nggak masalah. Maksud gue sumbanya itu kenapa bukan ini kan dia tulisnya SUMBA gitu ya. Why not SOEMBA gitu? Karena kan menyamakan temanya. Itu akan nanti kita bahas lagi gitu. Kenapa naming itu buat gue itu menunjukkan betapa detailnya, betapa you've done your own research, dan buat gue sebagai pembeli itu wah keren. Wanginya notesnya adalah cardamom, clove, and patchouli from Indonesia. Jadi kembali yang di-emphasize di sini adalah patchouli of Indonesia, maksudnya yang barang dari Indonesia gitu. Tapi kali ini adalah patchouli. Coba kita coba. Ini nggak sepanjang yang tadi selangnya sih. Kelihatan nggak sih tuh selangnya nggak sepanjang yang tadi, tapi still masih melengkung gitu. Jadi gue sih berharapnya kalau emang nanti dia botolnya tetap kayak gini, ya paling nggak lo bikin mock atau sampel buat tahu oh ya selangnya segini, jadi bisa dipotong-potongin segitu, and then masuknya tuh bener-bener sampai bottom, kalaupun ngelengkung sedikit aja. Kalau ini tuh yang kayak weak gitu, kayak why? Oke, kita nih sama kayak tadi, kita wangi kedua. Oke. 3 spray. Sambil ngingetin opening. It's slightly sweet. Buat gue masih ada sweetness-nya. Dan masih ada kayak jejerukannya juga di openingnya. Masih kayak, tapi kalau ini bukan ke arah spearmint. Kalau ini lebih kayak sweet orange, slightly, atau mungkin karena nuansa yang orange di hidung gue tuh menangkap sesuatu yang ada manis ke arah orange. Oke, yes, di catatan gue yang lama pun menulis demikian. Openingnya agak citrusy sweet. Di kulit gue justru ini clove-nya lebih berasa dibandingin si Batavia. Ya, yang si Batavianya justru lebih berasa spearmint. Ada sih si clove-nya. Terus ada aroma fixatif atau yang beri kesan perfumey sedikit yang mendominasi. Oh oke, itu catatan gue. Oke. Ngerti sih kalau diendus deket-deket, di hidu deket-deket gitu ya. Itu tuh kayak ada yang nyangkut di sini. Itu gue merasakan, tapi kan yang begitu kan kayaknya cuman gue doang kali ya. Maksudnya kecuali kalau lu pakai parfum itu buat parfum ini tuh lo pakai overspray terus buat dusel-duselan sama pasangan gitu, itu mungkin fixatifnya atau ada bindernya yang agak mengganggu gitu ya di sini nih kayak gitu. Ini gue ibaratin dengan minuman. Jadi kesannya seger tapi anget gitu. Jadi kalau ibarat minuman tuh, kalau minuman Indonesia kayak wedang tapi diminum dingin, ngerti gak? Jadi efek anget tapi menyegarkan. Terus di kulit gue ada kesan kayak green sedikit, kayak ada aroma daunnya sedikit. I don't know, mungkin itu datang dari peculinya, tapi sedikit green. Kalau earthy-nya masih lebih earthy yang The Great Batavia. Cocok buat gerimis. Catatan selanjutnya adalah oke. Ya karena tadi gue bilang gitu. Jadi kalau hujan deres kan kita pengennya minumnya wedang anget gitu ya. Tapi secara udara di Jakarta itu ngap gitu. Jadi kalau gerimis tuh kan agak lembab-lembab gimana, sumuk gitu kan. Jadi pengennya tuh minuman yang ngangetin tapi dingin gitu. Jadi kayak cocok buat gerimis. Oke. Catatan berikutnya di blotter besoknya masih jelas. Clove-nya pun lebih keluar. Kalau di kulit malah kurang. Jadi ini lebih berasa clove-nya. Clove itu apa sih? Cengkeh. Intinya kalau penyuka wangi-wangi yang ada bukan tobacco, sorry. Wangi yang ke arah rokok kretek yang pakai si cengkeh. Ini dua ini masih masuk. Cuman kalau yang ini berasa lebih kayak lebih manly gitu ya. Kalau yang ini cenderung lebih unisex somehow. Dan kembali gue berharap kompleksitas wanginya itu you can put some notes more. Walaupun ya orang ada yang berpikiran bahwa less is more.
buat gue at some point sometimes more is more. Jadi kayak gue masih pengen berharap kalau emang ini dipasarkannya untuk parfum yang stand alone, dalam arti untuk untuk lo signature scent gitu. Jadi lo cuman pakai satu botol ini udah cukup. Kayak pengen dikasih aroma yang slightly floral, untuk membuat itu lebih notesnya tuh piramidanya tuh lebih full of fragrance, lebih penuh gitu loh. Kalau ini bener-bener lebih ke arah, gue ngerasa ini masih kuat di top notes and base-nya, tapi di heart-nya tuh kayak gue pengen sesuatu yang lebih full gitu. Di kulit gue ini lumayan so-so, dan kalau gue secara personal dari sini sih nggak ada yang kayak buat gue tuh kok kurang gimana ya. Ya kalau yang dari 3 di ranking bisa, tapi kayak yang parah banget sih, zong banget sih nggak ada. Sorry ya, gue udah lama banget nggak nge-review jadi agak-agak gitu. Oke, scent ketiga adalah yang hijau. Hijaunya cakep, po. Hijaunya tuh cakep dan motifnya juga gue suka gitu ya. Dan ya kotaknya tuh bagus, cuman memang ada kendala kalau memang dia nggak ada isinya tuh keluarnya agak susah. Tapi sabar aja menanti, dia akan turun sedikit dan bisa ditarik gini. Set. Itu tuh cakep, kotaknya cakep. Oke, yang ketiga adalah si hijau, bambu runcing. Ini dia si bambu runcing. Aduh, mantul ya nih. Bambu runcing seperti ini gitu. Sama sih, terus kembali masalah si itu tuh. It's kinda annoys me somehow. Gitu. Ketiga adalah si bambu runcing. Gue spray dulu. Sprayernya nggak ada rembes, punya gue tidak ada rembes sama sekali. Oke. Dan ini nggak, texture wise ini termasuk yang oke buat gue. Personally gue nggak terlalu suka yang oily banget. Kalau oily sedikit gue masih bisa terima. Kalau ini termasuk yang tidak oily menurut gue. Oke, this is very green. Komentar pertama gue, jadi please buat brand-brand, maksudnya sekarang kan availability-nya gampang ya, Google gitu ya, Mbah Google gitu. Ini desainnya udah bagus-bagus, tapi kayak ini tulisannya bamboe runcing gitu. Nah, untuk spelling jadul nanti gue tulis di sini deh gitu. Kayak ini kentang gitu. Nanggung. Ini bamboe runcing. Kalau emang lu masih pakai ejaan yang roe, itu nggak ada C. Itu dia tidak mengenal huruf C, dia pakai TJ seingat gue. Dan itu aja sih. Kayak it's kinda ganggu aja buat gue, kayak gitu. Walaupun gue juga suka typo, terus kayak ngomong belibet, tapi somehow that's just me. Oke, baiklah, apa dia aromanya di hidung gue, ngerasanya this is green floral ya, aquaticnya mungkin ke arahnya green gitu, yang dewy, yang basah gitu, yang berembun. Notesnya ada bergamot, osmanthus, musk. Nah ini buat gue yang di sini dia mengemphasize ke arah floral yang nggak melulu about mawar melati semuanya indah. Di sini dia pakai osmanthus dan aromanya tidak ke arah floral straightforward, floral which is a good thing. Cuman gue berharap slightly mungkin ada woody, itu harapan gue. Kayak mungkin ada cedarwood or sandalwood dari Indonesia, kayu cendana, kupang. What about apa yang ada di dalam sini about Indonesia? I don't know gitu. Maksudnya tadi kan mengemphasize clove dari Indonesia, patchouli dari Indonesia. Ini mungkin riset gue aja yang kurang dalam dan gue nggak kenal sama ownernya, jadi ya gue aja yang kurang gitu. Oke, aromanya bambu nggak sih? You can say it bambu-ish. Aromanya ke arah green bambu-ish. Kayak kalau orang mendevelop wangi yang ke arah bambu, yes. Arah sana. Cuman buat gue ya it is floral, it is sweet, dan ketiga-tiganya masih masuk ke unisex walaupun The Great Batavianya
cenderung ke arah aroma yang sedikit manly kalau memang mau di genreification. Menurut catatan gue, fruity, sweet, dewy, and floral. Ada fruity-nya somehow. Wanginya mengingatkan gue sama wangi ambience ala Jepang yang justru kayak pengen gue tambahin kayak ada aroma hinoki atau cemara gitu. Jadi kayak ada kayu. Ya kembali makanya gue bilang pengen berharap ada aroma cedar atau aroma-aroma Jepangan yang biasanya kaitannya kalau green itu erat dengan kayu gitu. Atau juga mengingatkan dengan aroma fig karena agak creamy. Itu ini gue dari ya slightly creamy. Ini di sini fixatif atau yang nyangkut di sini nih kalau gue hidu deket-deket ke kulit itu lebih berasa. Di kertas kayak ada aroma tatami. Ya arahnya jadinya kayak ke Jepangan ya, bukan ke arah Indonesiawi justru ini. Jadi kayak ada aroma jerami yang dikeringin. Catatan tambahan gue bahwa di blotter dia itu aromanya cukup kencang. Padahal di kulit gue setelah beberapa menit berlalu, nggak sampai 1 jam itu cukup down, cukup turun intensity dari aromanya. It's very green. Oke, itu aja sih. Kalau staying powernya, yang saya ingat gue sih Sunset in Sumba sih, saya ingat gue ya, yang di kulit gue lebih stays. Jujur aja, yang ini yang bambu runcing gue paling jarang pakai karena yaitu agak greennya yang pas, karena gue suka ini ya itu kembali it's very personal. Karena gue kalau pakai parfum di spot yang suka gue spray, suka gue ciumin, itu langsung masuknya itu nggak nyaman gitu. Jadi ini paling jarang gue pakai. Oke, so menurut gue positifnya, kita ngomongin positif ya dulu deh menurut gue. Oke nih Project 1945, it's a good thing bahwa mereka udah berani mengeluarkan aroma-aroma yang kayak gini gitu. Positifnya bahwa dia terasa nggak ngedupe. Gue nggak tahu karena gue belum ngendusin, nyiumin, ngehiduin satu persatu semua parfum yang ada di dunia ini, no. Tapi di hidung gue nggak ngerasa kalau ini menduplikasi banget plek-ketiplek atau 90% atau 80% mirip dengan wangi apa tertentu, tidak. Terus desainnya overall bagus gitu, cuman memang part of design ada yang gue tetap komentarin. Terus plusnya lagi tidak berasa oily, karena pada saat parfum lokal oily itu korelasi kita langsung kayaknya ini parfum refill yang di repackage dengan baik, which is jadi kayak ada orang-orang yang berpikiran gue nggak mau cuma toh sama aja. No, gue berharap dengan banyaknya parfum lokal udah semakin berani untuk mengkreasikan sesuatu yang lebih smooth, sesuatu yang lebih unik, sesuatu yang benar-benar kalau bisa dan ada budgetnya tuh bener-bener yang selayaknya perfumery di luaran sana gitu. Terus look stunning, yes it looks stunning. Ya desainnya, terus kayak kalau dapat parfum kayak gini as a gift gitu, itu kayaknya ini banget sih, menyenangkan. Kurangnya itu, kayak kurang fine fragrance, di base-nya kurang kuat, bahkan sometimes di heart-nya kayak masih lari-lari. Jadi kadang ya tadi kayak gue bilang, ini aroma clove-nya kayak berasa terus tiba-tiba ngilang. Jadi kayak molekulnya tuh belum stabil or something. Kayak gue pengen lebih ada sebagai parfum yang dipakai di badan, bukan parfum yang untuk pewangi ruangan atau untuk untuk parfum pewangi-pewangi dalam kehidupan daily life. Jadi gue berharap ada kompleksitas aroma dia sebagai parfum gitu, parfum yang dipakai di body nih. Botolnya kurang spesifik. Ini ya botolnya aja sih. I know it's hard to find a bottle. Gue udah ngobrol dengan beberapa teman-teman gue yang juga mencari-cari botol dan sebagainya. I know it's hard.
Tapi gue sangat menghargai pada saat kayak ada brand-brand yang mengkreasikan dengan tutupnya diganti, dimodifikasi, terus habis itu entah di botolnya diapain, pokoknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, I know nggak plek ketiplek gitu ya. Tapi it's kinda reminds me of Olu yang udah pernah ada gitu. Terus Le Labo sih nggak banget, cuman ini lehernya agak naik gitu. Terus di bambu runcing berasa aromanya screechy, yang tadi gue bilang aromanya tuh ganggu di hidung gue tuh, kayak ngamplas gitu, belum smooth. Bambu runcing ini gue ngerti kenapa banyak yang suka. Kalau di kulit orang, beberapa orang itu wanginya cukup pleasant, cukup bright dan menyegarkan. Sementara kalau di kulit gue tuh kayak lebih keluar creamy-nya dan aroma screechy yang campurannya itu yang justru aroma yang kayak apa ya, kalau kita nyanyi tuh pitch-nya tuh nggak smooth gitu, yang twing naik sendiri gitu. Itu tuh muncul. Jadi gue kurang aja gitu. Terus sampai gue nilai-nilaiin, Bo. Looknya overall dari 10 itu 8/10. Harganya, kalau emang lo suka tipe wangi-wangi yang seperti ini, yang yang nggak terlalu berat gitu di base-nya, yang nggak terlalu ngiket gitu, I think you gonna like this. Sementara gue termasuk tipe orang yang suka yang overdose dengan wangi-wangian yang kompleks. Oke. Kalau emang lo suka wangi yang simple and nice, I think it's gonna be 8/10 untuk parfum lokal. Scent wise kayak gue bilang tadi, karena gue suka yang kompleks, maksimal kayak di 7/10. Terus overall in general buat gue, kalau gue bandingin sama yang udah pernah gue coba dari parfum lokal dari gitu, kayak di 7, nilai 7 deh. Ya gue berharapnya kayak story-nya mungkin bisa disisipin sedikit-sedikit, tapi kalau pada saat story itu too much story, it's overwhelming, jadi berkesan kayak quote and quote, jadi ya gimmick, yang kayak lu udah bikin parfumnya, ibaratnya gue pengen mencari relate dengan parfumnya kan, that's why gue suka parfum yang bercerita gitu. Tapi pada saat ceritanya itu too much, kayak gue nggak bisa relate. Overall, I'm very happy dengan adanya Project 1945. Tidak ada yang zong, yang bener-bener buat gue kok kurang ya, no. Dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik, cuman detail-detail kecil aja yang buat gue tuh kayak I want something yang perfection gitu. Oke, itu aja sih. Thank you buat yang udah masih ngekepoin channel ini dan udah nungguin video-video gue dan menunggu my mulut julid atau review-review yuyur gue. Thank you so much. Kalau ada yang kurang, and thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.